Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiful Fauzi Alamsah dengan NIM 212020116. Saya berasal dari Fakultas Teknik Elektro kelas P2K, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Elektronika Kontrol yang berjudul Simulasi Sistem Kendali Lampu Otomatis. Lalu untuk kesempatan kali ini, eh, abstrak, simulasi sistem kendali lampu otomatis, metode penggambaran suatu sistem dalam merancang rangkaian kendali otomatis digunakan untuk meminimalisasi kesalahan dalam merancang suatu rangkaian. Sistem kendali lampu otomatis dengan simulasi rangkaian multisistem ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis sehingga lampu menyala dan mati secara otomatis pada siang dan malam hari, tergantung dari intensitas cahaya. Lalu lampu otomatis yang sering dijumpai adalah lampu taman, lampu jalan, dan lampu-lampu di area umum. Ya, lampu otomatis ini menggunakan sensor cahaya LDR, Light Dependent Resistor, yang dapat berubah hambatannya berdasarkan cahaya yang mengenainya. Lalu prinsip kerjanya dengan membandingkan nilai resistansi antara LDR dan trimpot. Ketika resistansi LDR lebih besar dari resistansi trimpot, maka transistor akan aktif. Lalu output dari transistor tersebut akan memengaruhi keadaan relay. Ketika transistor aktif, relay juga akan aktif sehingga mengalirkan arus AC (alternating current) yang bersumber dari PLN sehingga lampu akan menyala. Lalu untuk pendahuluannya, seiring perkembangan zaman, efisiensi dan efek- efektivitas dan efisiensi sangat diutamakan di berbagai bidang. Manusia didorong untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang teknologi untuk menciptakan alat yang lebih efektif dan efisien. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan kemudahan, serta sebagai cara dalam membantu melakukan aktivitas manusia dan efisien dalam penggunaannya. Rangkaian lampu otomatis bisa menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis karena rangkaian dikontrol dengan sensor cahaya LDR, Light Dependent Resistor. Lampu ini bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang diterima sensor LDR. Pada saat sensor terkena cahaya, maka lampu akan mati, dan ketika sensor tidak terkena cahaya, lampu menyala. Di dalam rangkaian lampu otomatis terdapat transistor yang berperan sebagai saklar otomatis. Simulasi perancangan tidak hanya menggunakan transistor. Rangkaian lampu otomatis ini juga menggunakan saklar arus AC yang bekerja di luar kemampuan transistor sehingga lampu dapat dinyalakan dengan sumber tegangan dari PLN. Lalu sebelum merangkai alat dilakukan simulasi untuk menghindari kesalahan dalam memilih komponen. Simulasi sistem kendali menggunakan multisim, sebuah software aplikasi yang berfungsi untuk menggambar dan mensimulasikan perilaku rangkaian elektronika baik analog maupun digital yang dibuat berdasarkan perhitungan. Lampu otomatis ini dikontrol dengan sensor LDR yang dapat membedakan siang dan malam dan mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Besarnya nilai hambatan pada sensor LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima. LDR sering disebut dengan fotoresistor, yaitu alat atau sensor berupa resistor yang peka terhadap cahaya. Prinsip kerja LDR adalah jika ada cahaya mengenai bahan semikonduktor pada LDR, maka cahaya akan memberikan energi pada semikonduktor yang akan diserap oleh ikatan elektron.
Energi ini memutus ikatan antara atom-atom sehingga elektron terlepas dari ikatan dan bebas bergerak dalam LDR, sehingga jumlah arus besar mengalir dalam semikonduktor. Resistansi LDR akan berkurang dengan bertambahnya intensitas cahaya. LDR dibuat dari bahan semikonduktor beresistansi tinggi. Di dalam rangkaian lampu otomatis terdapat transistor yang berperan sebagai saklar. Selain menggunakan transistor, lampu otomatis ini juga menggunakan saklar arus AC, alternating current, yang bekerja di luar kemampuan transistor, sehingga dibutuhkan sebuah relay. Blok diagram di gambar 1 memperlihatkan perancangan lampu otomatis. Tiap blok saling berhubungan agar lampu dapat bekerja secara otomatis. Blok diagram dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian input, proses, dan output. Ya, seperti ini gambar blok diagram perancangan lampu otomatis yang terdiri dari sumber tegangan 220 volt, lalu masuk ke relay dan satu daya 9 volt, lalu dari satu daya ini dia masuk ke trimpot. Nah, dari trimpot ke transistor, relay, dan lampu. Nah, dari trimpot itu, ya tadi ada pembagiannya. Jadi tergantung trimpotnya. Kalau misalkan memang trimpotnya resistansinya itu kecil, maka ini di sini masuknya. Nah, ini sumber cahayanya masuk ke sensor LDR. Seperti itu. Seperti terlihat di gambar 1, pada bagian input terdapat sumber tegangan 220 volt yang bersumber dari PLN, yang dihubungkan ke relay yang digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan lampu. Sumber tegangan 220 volt kemudian dihubungkan ke satu daya untuk mengubah arus AC alternating current menjadi DC, direct current. Satu daya yang digunakan untuk menghasilkan tegangan keluaran sebesar 9 volt untuk mengaktifkan rangkaian lampu otomatis. Pada bagian input terdapat sumber cahaya dengan LDR, Light Dependent Resistor, sebagai sensor atau media penerima cahaya yang bekerja berdasarkan cahaya. Sebagai resistor variabel, resistansi LDR dapat berubah berdasarkan intensitas cahaya. Nah, ini pokoknya. Jadi semakin besar intensitas cahaya yang diterima, resistansinya semakin kecil. Pada bagian input terdapat input yaitu resistor variabel. Resistansinya berupa jika diputar pada bagian bodi dengan obeng. Trimpot digunakan untuk mengatur sensitivitas cahaya yang diterima LDR. Semakin besar resistansi trimpot, maka maka semakin kecil intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor. Pada bagian proses terdapat resistor yang membutuhkan masukan dari trimpot dan LDR yang dihubungkan secara paralel dengan transistor yang dapat difungsikan sebagai saklar. Pada saat sensor LDR tidak terkena cahaya, resistansi LDR akan semakin besar. Ketika resistansi LDR semakin besar dari resistansi trimpot, maka transistor akan aktif. Pada bagian proses, terdapat relay yang merupakan saklar arus AC yang dapat dikontrol oleh transistor. Pada saat transistor aktif, koil pada relay mendapatkan energi listrik, kemudian armatur yang berpegas armatur yang berpegas dapat bergerak ke arah kontak node. Ya, ini kontak node. Sini ya teman-teman. Bagian output hanya terdiri dari lampu yang mempunyai dua kondisi, yaitu mati atau menyala. Jika transistor aktif, relay akan aktif. Relay digunakan sebagai saklar arus AC yang bekerja di luar kemampuan transistor. Ketika relay aktif, sumber tegangan 220 volt terhubung ke lampu sehingga lampu menyala. Sebaliknya, ketika relay tidak aktif, lampu tidak terhubung ke sumber tegangan 220 volt sehingga tidak menyala. Rangkaian lampu otomatis terdiri dari 3 blok, yaitu input, proses, dan output. Untuk input sendiri,
Dalam merencanakan suatu alat menggunakan input agar rangkaian tersebut aktif dan berfungsi. Inputan pada rangkaian ini adalah sumber tegangan AC 220 yang bersumber dari PLC yang dihubungkan ke relay. Sumber tegangan ini disearahkan melalui satu daya sehingga menghasilkan tegangan output 9 volt sebagai input tegangan pada rangkaian. Karena bekerja berdasarkan cahaya, rangkaian ini menggunakan LDR, sensor itu sendiri ya teman-teman, sebagai sensor cahaya. Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber input dan media input. Sumber input adalah cahaya, sedangkan medianya adalah LDR. Prinsip dari LDR itu tersendiri adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Satu foton dapat menggantikan satu elektron yang nilai resistansinya dapat menurun bila ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Sebaliknya, resistansinya dapat bertambah besar seiring penambahan intensitas cahaya. Pada bagian ini terdapat resistor variabel atau trimpot yang diparalel dengan LDR. Fungsi trimpot adalah sebagai pembagi tegangan dan pengatur sensitivitas intensitas cahaya yang diterima LDR. Semakin besar resistansi pada trimpot, semakin kecil intensitas cahaya yang dibutuhkan agar lampu menyala. Kemudian, di dalam proses, selain input, terdapat pula proses agar suatu alat dapat menghasilkan output yang diinginkan. Bagian ini terdiri dari transistor dan relay, yaitu bagian yang memproses hasil dari blok input sebelum diteruskan ke blok output. Transistor pada lampu otomatis berfungsi sebagai saklar dan dipasang paralel dengan LDR dan tripod. Saat resistansi LDR lebih besar dari resistansi tripod, transistor akan aktif. Sebaliknya, jika resistansi LDR lebih kecil dari resistansi tripod, maka transistor akan tidak aktif. Lalu rangkaian lampu otomatis membutuhkan sebuah relay, yaitu saklar arus AC yang bekerja di luar kemampuan transistor seperti terlihat pada gambar 2. Ya, ini gambar 2 ya, teman-teman. Pada saat elektromagnet tidak diberikan sumber tegangan atau saat transistor tidak aktif, tidak ada medan magnet yang menarik armatur sehingga saklar relay tetap terhubung ke terminal NC, normally close. Ya, jadi kalau misalkan emang si elektromagnet ini nggak ada tegangannya, si armatur ini dia nggak tertarik oleh magnet. Jadi dia nggak bakalan ditarik oleh magnet ini. Jadi dia tetap diam seperti ini, jauh-jauhan. Dan NC, jadi normality close. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ini on, ada daya magnetnya, ini tuh bakalan ketarik teman-teman. Jadi yang si kontak ini bakalan turun. Seperti itu. Pada saat transistor aktif, koil ter koil mendapat tegangan yang sesuai sehingga timbul gaya elektromagnet. Maka terdapat medan magnet yang menarik armatur sehingga saklar relay terhubung ke terminal no, normally open. Lalu ada output. Selain itu, pada saat rangkaian terdapat output yang dapat diaplikasikan dan digunakan untuk suatu keperluan. Blok ini hanya terdiri dari lampu pijar sebagai output yang mempunyai dua kondisi, yaitu mati atau menyala. Agar menyala, lampu diberikan tegangan dari sumber tegangan 220 volt sehingga relay merupakan penghubung atau saklar antara sumber tegangan dan lampu, seperti terlihat di gambar 2. Ya, tadi seperti gambar nomor 2, ketika relay aktif, armatur bergerak ke arah no, sehingga common terminal yang terhubung dengan sumber tegangan 220 volt akan terhubung ke kontak no, sehingga arus mengalir ke lampu sehingga lampu menyala. Jika relay tidak aktif, armatur tetap pada posisi NC, normally close. Akibatnya arus tidak dapat mengalir sehingga lampu mati.
Rangkaian lampu otomatis dirancang agar lampu menyala secara otomatis di siang dan malam hari. Rangkaian menggunakan sensor cahaya sehingga dapat dikontrol berdasarkan kondisi gelap dan terang. Sensitivitas cahaya yang diterima sensor LDR dapat diatur dengan menggunakan obeng. Transistor berfungsi sebagai saklar arus DC, direct current. Lalu rangkaian ini membutuhkan sebuah relay sebagai saklar AC, alternating current, yang bekerja di luar kemampuan transistor dan lampu sebagai output. Gambar 3 memperlihatkan rangkaian lampu otomatis dengan sensor LDR. Seperti terlihat di gambar nomor 3, rangkaian lampu otomatis bekerja berdasarkan prinsip cahaya yang jatuh ke sensor LDR. Prinsip kerja LDR adalah ketika LDR menerima cahaya, resistansi LDR berdasarkan pengukuran mendekati 580 ohm. Ketika tidak menerima cahaya, resistansi LDR mendekati 3,8 miliohm. Cara kerja rangkaian adalah sebagai berikut. Ketika sensor mengenai cahaya dalam intensitas tinggi, resistansi LDR akan lebih kecil dari resistansi tripod. Jika resistor dipasang paralel, maka ia akan menjadi pembagi tegangan. Berdasarkan hukum pembagi tegangan, kondisi ini mengakibatkan transistor dan relay tidak aktif, sehingga lampu mati. Relay pada prinsipnya merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi solenoid di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet pada solenoid, sehingga kontak saklar akan tertutup. Pada saat arus diberhentikan, gaya magnet akan hilang dan tuas akan kembali ke posisi semula sehingga kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk menggerakkan arus atau tegangan besar, misalnya peralatan listrik 4 ampere AC 22 volt dengan menggunakan arus atau tegangan kecil, misalnya 0,1 ampere 9 volt DC. Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Seperti ini gambar nomor 3 ya teman-teman. Jadi di sini ada relay, ini sensor LDR-nya, ini transistornya, ini relaynya, ini trimpot, ini arus tegangan dari PLN, dan ini lampunya. Pada saat sensor mengenai cahaya dalam intensitas rendah, resistansi LDR akan besar. Ketika resistansi LDR lebih besar dari resistansi tripod, transistor dan relay akan aktif sehingga lampu menyala. Dan ini ada hasil dan pembahasan. Sebelum dirangkai, sebaiknya alat itu disimulasikan terlebih dahulu. Simulasi adalah langkah awal untuk merancang suatu rangkaian agar dapat meminimalisir kesalahan dan memilih komponen yang sesuai. Berikut disajikan analisis simulasi rangkaian lampu otomatis menggunakan multisim. Ya, seperti ini. Jadi, pengujian-pengujiannya menggunakan software multisim. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa lampu dapat menyala setiap saat berdasarkan intensitas cahaya di luar di mana sensor ditempatkan. Lampu ini menggunakan sensor cahaya yaitu LDR, Light Dependent Resistor, yang dapat berubah hambatannya berdasarkan cahaya yang mengenainya. Semakin besar cahaya, semakin besar intensitas cahaya yang mengenai sensor, semakin kecil hambatannya. Rangkaian lampu otomatis ini menggunakan pembagi tegangan ketika resistansi LDR lebih besar, kondisi gelap, dan resistansi terimbas lampu akan menyala. Ketika resistansi LDR lebih kecil, kondisi terang dari resistansi terimbas lampu mati. Karena rangkaian menggunakan pembagi tegangan berdasarkan LDR dan trimbot yang diparalel, resistensi kedua komponen ini dapat berubah sehingga mempengaruhi keadaan transistor dan relay. Ya,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya juga masih belajar. Jadi, untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.